Ya, kita kembali kepada ayat yang dibaca oleh qori tadi. Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Dah dapat ke Ibu-ibu, boleh dilihat Ibu-ibu. Surah yang ke-22 ayat 34 dan 35. Kenapa ini yang kita angkat? Karena sekarang kita masih berada di bulan Zulhijjah. Orang yang haji pun yang reguler tuh masih belum balik. Kalau yang haji macam-macam artisnya udah balik tadi ya. Yang mau Kak. Tapi kalau yang di kita belum balik. Nanti tanggal belasan baru mereka pulang ke tanah air. Nah, di bulan Dzulhijjah kita pun masih belum terlalu lama dan saya yakin di kulkas kita masih ada daging kurban. Masih ada ke Bang Adi? Nah, masih. Berarti mundah kira-kira kehabisan duit tetap lok daging ye. Nggak terbalik, emang iya gitu ya. Mun ada duit kita belikan. Habis duit, keluar nih beda. Jadi zaman sekarang tuh mun ada daging kurban, makin tak berduit makin nyaman lauk. Bapak-bapak mun nak makan lauk daging, suruh nak balik duit bini. Nanti mun kita balik duit dibelikan ikan. Mun kita balik duit, mulai lagi. Dia ngomel sambil mengeluarkan anu. Dia marah ngomel mah tuh sambil mengeluarkan daging dari dalam kulkas. Dan duit itu terpaksa lah dia pasak daging. Masya Allah, jadi dagingnya pun masih ada. Apalagi yang ada kulitnya. Kan mulailah kita nak ngikisnya segala macam. Ya, ini Pak Ikhwan. Kita baca sama-sama ya. Udah dapat semua ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Wa basyiril mukhbitin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirin. Was-sabirin ala ma asabahum wal muqimis shalah. Wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yakni orang-orang yang apabila disebut asma Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Dan orang yang melaksanakan sholat. Dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Nah, ini para hamba Allah sekalian, dua ayat ini merupakan bagian dari rangkaian ayat-ayat terkait penyembelihan hewan kurban. Nah, ini kita bicara tentang kurban, enggak juga terlambat sekarang. Dalam hati mungkin ngapain masih ngomongkan kurban. Sudah lama, udah beberapa hari. Memang walaupun dagingnya masih ada, tapi kan ibaratnya bab kurban dah kita lewati. Nah, para ikhwan, tetapi memang hal ini memang harus selalu kita jadikan panduan, kita terus gali-gali lagi, dan kita cocok-cocokkan antara apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan apa yang kita alami dan yang kita hayati, serta yang terdapat dalam diri kita. Karena sekarang gini, kalau ibadah sudah kita kerjakan,
Kalau ibadah sudah kita kerjakan, apa yang paling kita berharap? Kita berharap ibadahnya diterima kan? Gitu kan? Gitu umpamanya, berinfak, dah kita lakukan tuh infak. Apa yang kita harapkan? Infak itu diterima oleh Allah sebagai amal sholih. Kita laksanakan sholat, udah selesai kita laksanakan. Kita berharap sekali sholat yang kita kerjakan itu dicatat oleh Allah sebagai amal sholih, sebagai ibadah sholat, bukan gerakan olahraga. Bisa nggak kira-kira kalau sholat tuh dianggap sebagai gerakan olahraga? Bisa. Kalau kita memang betul-betul jungkir balik, berdiri, gini, diri lagi, nungging, sampai selesai sampai salam. Bisa nggak disebut hanya sebatas gerakan yang mengeluarkan keringat ya? Bisa. Kalau kita kehilangan makna dari sholat itu sendiri. Bahwa kalau bicara tentang sholat, dalam Al-Quran itu selalu perintah sholat diawali dengan wa aqimus sholah. Maksudnya mendirikan sholat. Adapun ada sebutan, yang sebutan itu adalah sholat, melaksanakan sholat, itu semacam seakan-akan dikonotasikan oleh Allah dengan sebutan yang tak baik. Apa itu? Fawailul lil musallin. Nah, kalau itu jelas tuh. Orang yang mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Maka celakalah orang-orang yang hanya sebatas melaksanakan sholat. Kalau kita terjemahkan sholat, definisi sholat itu mulai dari takbir sampai berakhir dengan salam. Jadi kalau hanya sebatas itu yang kita pelajari, hanya kita berpegang pada gerakan ejak, apalagi gerakannya pun tak sempurna, kemudian hanya sebatas bacaannya yang kita pahami, yang kita baca gitu kan, kemudian setelah itu salam kita anggap sholat, memang Allah sindir tadi itu. Fawailul lil musallin, maka neraka wail atau celaka orang-orang yang hanya sebatas itu. Ini bukan berarti untuk melarang orang sholat, bukan dia cara membacanya. Orang yang main-main dalam sholatnya, orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang tak sungguh-sungguh dalam sholatnya, orang yang abai dalam sholatnya, maka fawailul lil musallin. Nah, itu sekaligus kita koreksi. Nggak kita itu apakah hanya sebatas melaksanakan sholat? Kalau bahasa orang kita itu sembahyang, tapi bagusnya kita ganti dengan sholat sunat sembahyang. Karena sembahyang itu semuanya. Orang ketik pegang pun sembahyang juga deh. Nah, makanya kita sebut sholat. Apakah hanya sebatas tadi ya, takbir, kita isi gerakan kita ya tadi ya, sampai kan nanti salam. Laka iya dah, cut. Saya nagih pakai sholatnya. Apakah hanya sebatas ya? Kalau hanya sebatas itu, naudzubillah min dzalik, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an fawailul lil musallin. Orang seperti itu masih dapat neraka wail. Masih celaka. Celakanya bukan hanya di akhirat jelas. Kalau masih selamanya begitu ya, nggak tobat, juga di dunia nggak dapat keselamatannya, nggak dapat fadilah dari sholat itu sendiri. Tetapi memang selanjutnya dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa sholat itu hendaknya dengan mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, ya kita kalau mau dibagi minimal 2. Pertama, ketika kita fokus pada pelaksanaannya. Yang kedua, kemudian terhikmah dalam kehidupan sehari-hari. Apa salah satu di antaranya? Bukti orang yang sudah mendirikan sholat. Apa contohnya? Yang terlaksana, tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hidup berjamaah. Nah, Masya Allah. Kita bersyukur ya Pak Ikhwan. Ibu-ibu, ini Masya Allah nih. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Insya Allah, salah satu bukti nyata, hikmah yang nyata, dari mendirikan sholat adalah hidup terpimpin berjamaah. Karena yang kita sholat berjamaah itu, 5 waktu tuh, bagi yang muslimin, di masjid berjamaah, itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak punya pemimpin, tidak punya imam, cari sampai ketemu. Laksanakan secara syariat. Agar apa? Minimal kita dapat satu hikmah. Kita tergolong orang yang mendirikan sholat. Yang Allah perintahkan itu. Itu minimal itu. Walaupun bukan hanya itu. Banyak lagi yang lain. Maksudnya kalau sudah berjamaah ya luzumul jamaah. Tambah lagi kalimatnya dengan luzumul jamaah. Betul-betul berhimpun dalam jamaah. Satu paket untuk mempraktekkan sholat dalam kehidupan nyata. Gitu. Nah ini baru sampai ke sholat kita. Para ikhwan, kita lanjut ke ayat tadi. Allah sebutkan, ini Masya Allah, kami menghayati sekali ini. Sebelum ibadah kurban kemarin, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi setiap umat,
Allah jadikan ibadah penyembelihan. Ada juga yang mengatakan ini adalah syariat. Ibadah penyembelihan. Oleh karenanya sebenarnya kalau bicara tentang ibadah penyembelihan itu ternyata bukan hanya Nabi Muhammad SAW dan bukan hanya cerita tentang Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ya, dan bukan hanya Nabi Adam beserta dua putranya yang juga Allah berikan dalam Al-Quran. Ini kan kayak seakan-akan dalam Al-Quran ini disebutkan nih, pada kali pertama kurban itu ketika Allah ceritakan dalam Quran surah Al-Maidah tentang kurbannya dua orang putra Adam, gitu kan? Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Kemudian eh, kisah yang lain disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Ismail kala itu. Juga ini bagian dari syariat kurban. Kemudian Rasulullah SAW yang disebutkan dalam banyak ayat, termasuk ayat ini gitu ya. Kalau yang pendek juga diantaranya ya surah Al-Kautsar. Bukan hanya itu, tetapi walikulli ummatin ja'alna mansaka. Yang menurut mufassir memang benar bahwa ibadah kurban itu ditujukan kepada atau disarankan kepada semua para nabi. Nah, kira-kira gitu, semua umat. Bahkan disebutkan dalam tafsir, di antaranya tafsir tafsir Al-Misbah ini, manusia itu sebenarnya terbiasa mereka berkurban. Ini bagian dari kebiasaan manusia. Atau bahkan bagian dari naluri manusia. Mereka biasa berkurban. Hanya saja, kalau sebelum syariatnya Allah luruskan, kurban manusia-manusia terdahulu, orang-orang terdahulu, mereka biasa berkurban tertuju kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan, kalau baca buku-buku sejarah, maka akan kita ketemukan bagaimana orang-orang terdahulu, sejarah orang-orang terdahulu mereka berkurban, bahkan berkurban dengan nyawa manusia untuk apa? Untuk dewa-dewa mereka yang mereka sembah gitu ya. Kalau kita baca sejarah itu kan gitu tuh. Mereka mengorbankan manusia bahkan. Sebagian yang lagi mereka mengorbankan hewan ternak mereka untuk Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, manusia terbiasa berkorban. Begitu Allah mengutus para nabi, maka para nabi itu kemudian meluruskan salah satu fungsi para nabi itu. Nabi itu salah satu diantaranya adalah untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Mulai dari Nabi Nuh ya, kita sebutkan mulai dari Nabi Nuh. Manusia menyembah patung. Maka diutus Nabi Nuh untuk mengembalikan manusia kepada penyembahan kepada Allah. Kalau masa Nabi Adam disebutkan belum ada syariat. Bahkan ada yang mengatakan belum ada larangan. Makanya pada masa Nabi Adam, kawin itu kawin silang antar adik-beradik. Nah, itu betul-betul syariat Nabi Adam. Setelah itu enggak boleh lagi. Apalagi zaman kita ya. Betul-betul haram murakab ya. Betul-betul haram. Ya kan? Pokoknya ada orang kawin adik-beradik, na'udzubillah, ya, enggak boleh. Betul-betul incest tak boleh. Bahkan dia salah satu penyebab gangguan jiwa itu. Orang yang nikah sedarah gitu ya. Nikah gangguan jiwanya itu bukan seorang, bisa beruntun anaknya berapa orang terkena gangguan jiwa dengan berbagai macam model. Ada ratusan jenis gangguan jiwa itu. Nah, ini Pak Iwan. Jadi pada masa Nabi Nuh kemudian barulah Allah turunkan syariat, di antaranya syariat pernikahan. Makanya syariat yang sudah mulai lengkap itu pada masa Nabi Nuh. Di antaranya adalah syariat mengenai larangan, perintah dan larangan. Zaman Nabi Adam itu baru perintah ya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ibadahnya itu tauhid ya. Ada beberapa ibadah yang dilaksanakan, insya Allah gitu ya. Seperti ibadah sholat. Karena memang kalau kita baca beberapa riwayat menyebutkan malaikat saja di surga waktu itu sebelum Nabi Adam turun ke bumi, ya mereka sudah sholat di sana. Cuman ketika Nabi Adam turun tuh sholatnya seperti apa? Wallahu alam. Yang jelas sholat sudah ada di situ. Nah, para ikhwan, lanjut. Jadi ini syariat-syariat terdahulu. Kemudian dengan prosesi penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail, para ikhwan, Nabi Ismail ya, bukan Nabi Ishak. Karena orang-orang Nasrani menyatakan sebagai Ishak yang disembelih oleh Ibrahim. Nah, para ikhwan, kita lanjutkan. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar kalian menyebut asma Allah, agar mereka menyebut asma Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Para ikhwan, ini adalah rezeki yang Allah, maksud saya itu adalah Allah kunci.
maksud kunci itu, sudah pasti ada rezeki ini. Ada nggak zaman-zaman manusia itu yang tak ada makanan hewan ternak? Kalau Allah sebutkan di sini rezeki dari hewan yang berjenis dinosaurus, nah mungkin hanya sebagiannya. Tapi Allah sebutkan mim bahimatil an'am, maka sampai sekarang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi setelahnya sampai sekarang bahkan nanti sampai akhir zaman selalu ada rezeki dari mim bahimatil an'am, dari hewan ternak. Ini termasuk kesempurnaan Al-Qur'an dan mukjizat Al-Qur'an. Makanya mukjizat Al-Qur'an itu para hewan. Apa beda mukjizat Al-Qur'an dengan mukjizat Nabi Musa waktu belah lautan pakai tongkat? Kira-kira mun kita nyeritakannya ke orang, mana yang lebih orang terperangah? Bacaan Quran ke atau kita kabarkan? Ada orang belah lautan pakai tongkat terbelah. Kata orang. Mun di Nabi langsung semuanya masuk ya. Dakwah cari betul bagus selalu ge lu ngapain nih? Mun kita nyampaikan ge itu bang tuh dia ilmunya hebat ya, dia pakai tongkat dia terbelah sungai gitu. Kalau kita ceritakan, nah apa bedanya dengan Al-Quran? Kalau mukjizat terdahulu, itu hanya berlaku kala itu saja. Ini diantaranya perbedaannya. Yang lainnya banyak lagi yang lain. Di antaranya begitu. Hanya kala itu. Dan memang mukjizat itu mukjizat apa? Mukjizat indrawi. Dilihat, dipegang, didengar, dirasa. Yang hanya seketika. Tetapi beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, mukjizatnya itu dia tak bisa hanya sekedar pakai pandangan saja. Kita harus memandang Al-Quran itu dengan keutuhan manusia. Baru terasa mukjizatnya. Dan Al-Quran itu para hewan mukjizatnya dirasakan sampai akhir zaman. Bahkan meskipun orang tak beriman, kalau dia bersungguh-sungguh menggali tentang kehebatan, katakanlah dia menggali tentang sains Al-Quran, maka dia akan menemukan luar biasanya Al-Quran. Kalau ada orang yang menggali Al-Quran dari sisi betapa indahnya bahasanya masuk ke dalam jiwa, maka pasti dia akan menemukan itu betapa hebatnya Al-Quran sampai menyentuh hati manusia. Coba ibu-ibu sekalian, pernah nggak nonton video orang baca Quran, anak-anak baca Quran nangis? Ngerti nggak ada itu? Tak ngerti artinya apa. Bahkan ada orang-orang non-muslim, begitu kita dengarkan Al-Quran, itu kan banyak di YouTube tuh, yang dia sosial eksperimen tuh, didengarkan Al-Quran, nangis. Dia bilang, kenapa kau nangis? Tak tahu, dia bilang. Cuman luar biasa. Ini dia kan tak tahu tuh Al-Quran, dia bilang tuh lagu apa tuh. Saya belum pernah merasakan itu. Padahal tuh para hewan, apakah Al-Quran itu diciptakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah untuk membuat orang menangis? Ada nggak dalam Al-Quran? Memang ada juga sih, tapi itu hikmahnya. Al-Quran itu untuk memberikan petunjuk kepada hudal linnas, di antaranya itu. Jadi, tadi itu hanya sebatas hikmahnya aja. Tetapi orang yang kena hikmahnya Al-Quran itu pun sudah merasakan luar biasanya Al-Quran. Apalagi kalau sampai dijadikan petunjuk, diamalkan, mulai dibaca, dihafalkan, baik-baik bacanya, jangan sampai salah baca. Terus para ikhwan, saya sangat salut dengan para ikhwan di sini, luar biasa motivasinya ngaji. Mohon maaf, kadang-kadang memang di beberapa tempat yang lain, saya sebutkan aja ya. Ada orang yang tegagap-gagap ngaji, dia tak pernah ngaji, supan dia orang. Nah, itu enggak boleh begitu. Kita terus tampakkan kepada Allah. Ini saat kita menampakkan kepada Allah kesungguhan kita. Salah satu bentuk kesungguhan itu waktu taklim nih, disuruh ngaji, kita ngaji. Ya, soal ilmu nanti mudah-mudahan Allah sempurnakan. Jadi gitu Pak Ikhwan, luar biasanya Al-Quran. Lanjut ya. Masya Allah. Masalahnya kita mau doa ayat nih, saya harapkan doa ayat. Sampai tadi bahimatal an'am, itu rezeki yang Allah berikan kepada kita dari hewan ternak. Nah ini Masya Allah Pak Ikhwan, ini hal yang pertama yang berkaitan dengan poin yang ingin saya sampaikan ya, akan saya sampaikan. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Maka kata Allah, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu. Maka hendaknya kepadanya lah kamu tunduk dan patuh. Ini nih kurban itu mengajarkan kepada kita mentauhidkan Allah dan mengajarkan kita tunduk. Baik yang Allah kasih karunia untuk menunaikan hewan kurban,
atau jadi panitianya, atau yang menikmati dagingnya. Para hewan jadi apa yang paling utama dalam kurban? Tauhid. Yang kedua, tunduk. Ini yang paling utama. Yang lainnya tak utama. Ada nggak di antara kita yang kemudian ternyata, ya maaf nih, mungkin bagiannya itu tak seperti yang lain. Dia dapat kaki sampai naik bilang, kakinya itu cuma 4 satu ekor. Kalau mau dibagi adil ini ke 7 orang yang berkurban, enggak berarti 7 ekor, 7 butir kaki. Tambahlah 1 buntut, jadi 5. Mun semuanya nak minta kaki, nah susah naik baginya. Ujung-ujung nanti bawa penggaris pakai senti. Panjang pula jadi kan. Yang paling penting itu memang Masya Allah, ketauhidan kepada Allah dan ketundukan kepada Allah. Jadi ini yang jadi fokus kita. Baik ketika kita akan menunaikan ibadah kurban, panitia juga begitu. Yang paling penting itu. Kurbannya itu betul-betul karena Allah. Makanya saya sampaikan begini sama hewan yang menyembelih itu. Saya bilang, antum tengok tuh, saya bilang, orang yang terlibat dalam penyembelihan, dalam kurban. Yang nak numbangkan sapi mencam kita itu kan, ya, bukan ya macam di dalam TV kan tuh orang cukup deh. Tek, tarik ke tumbak. Kalau kita kan pakai beramai. 5, 7 ya pun masih ngelepas sapi. Ada yang masih lari sapi. Banyak sapi, ya, ada yang pakai tenaga segala macam. Ya udahlah. Banyak tuh saya bilang, saya lihat tuh, banyak sekali. Antum tukang sembelih. Saya bilang, dari sekian banyak orang yang terlibat dalam kurban ini, saya bilang, antum yang paling penting. Kenapa dia bilang? Karena antum yang menyebabkan barang ini menjadi halal bagi. Dengan bacaan tadi itu. Makanya jangan terpengaruh. Yang nyembelih itu saudara ikut-ikut megang tali. Lupa nanti akan bacaan. Lalu dia nak nyembelih, dia bilang, mana talinya? Ada bacaannya, mana talinya? Saya bilang, antum fokus dengan bacaan. Biarkan orang lain tuh. Pakai kode aja nanti. Begitu udah siap, jangan pakai tanya lagi. Di mana itu? Jangan. Berarti belum lulus deh. Belum lulus deh pasti anaknya. Tadrib nyembelihnya itu. Fokus dengan bacaannya. Begitu sudah siap, baru srek dengan pisau yang sangat tajam. Nah, ini dalam rangka apa, Ikhwan? Dalam rangka menyempurnakan ibadah kurban, yang di situ jelas bahwa kurban kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Panitia dalam rangka itu. Jadi yang terpatri dalam diri panitia itu. Kalau nanti kita tahun depan kurban, dari sekarang kita sudah menyiapkan tuh. Dalam rangka menyempurnakan akidah tauhidullah para ikhwan atau kaum muslimin untuk berkurban. Hanya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falahu aslimu, tunduk para ikhwan. Ini yang saya sangat khawatir. Ciri-ciri orang yang tunduk itu, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Allah. Orang yang tunduk itu adalah aslimu itu para ikhwan. Orang yang secara, ibarat kata itu, macam kue itu, terserah pisuk nak ngirisnya bagian mana. Ada kayak kue ngelepas kena aku nak diiris pakai ini kan enggak bisa. Jadi ketika berkurban itu, hal yang utama adalah penyembelihan. Makanya disaksikan, bahkan dipastikan, bahkan diupayakan orang yang berkurban itu nyembelih. Ini yang paling utama. Jangan kebalik. Kemana? Waktu nyembelih kita diam, entah kemana-mana orang yang kurban itu nanti. Waktu bagikan daging sapi, ngapa gini? Ngapa banyak ini? Itu tidak salah, cuma saya sangat khawatir itu menunjukkan kualitas kurban kita. Itu memang bukan bicara, pasti salah, nggak juga begitu. Cuman menunjukkan kita itu sebenarnya sedang disibukkan dengan hal apa. Kalau kita disibukkan dengan hal tauhidullah dan ketundukan kepada Allah, saya sangat yakin kita berusaha benar kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai sekarang kita masih merafalkan berbagai macam bacaan agar kita tergolong hamba-hambanya yang tauhidullah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya bicara orang yang berkurban, tapi termasuk orang yang memfasilitasi orang yang berkurban. Begitu. Ya, falahu aslimu. Nah, ini Masya Allah. Yang berikutnya lagi, Allah tambah lagi. Wa basyiril mukhbitin. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk patuh. Jadi, hikmah dari kurban itu, kalau ingin kita sebut sebagai hamba-hamba Allah yang menang, mereka yang berhasil menyempurnakan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau belajar, tapi ini pelajaran memang luar biasa berat. Pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau betul-betul tunduk patuh kepada Allah, siap melaksanakan semua perintah Allah. Meskipun perintah itu sesuatu yang sangat berat,
kami rasakan, barangkali, insya Allah bukan barangkali gitu ya, dari 5 hal yang Allah ujikan kepada beliau, termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124, ini adalah yang paling berat yang Allah ujikan kepada beliau. Apa itu? Beliau menyembelih putranya. Dan ini ujian. Tetapi memang inilah hikmahnya. Kepatuhan, ketundukan kepada Allah. Al-khabtu, yang kemudian di sini disebutkan al-mukhbitin itu, berasal dari kata al-khabtu, itu maksudnya adalah sebuah dataran rendah yang siap ditanami atau dimanfaatkan untuk apapun, sehingga dia bermanfaat untuk manusia. Nah, itu al-khabtu. Jadi sudah siap. Jadi kalau al-mukhbitin, orang yang berkurban ini, wa basyiril mukhbitin, yang Allah katakan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh ini, adalah mereka yang sudah siap menerima perintah apapun sebenarnya. Itu dia hikmahnya. Kalau tadi falahu aslimu, tunduk, ini lebih lagi meningkat. Ini sudah bercampur ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk menerima perintah apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Makanya para hamba Allah sekalian, mari kita cocok-cocokkan diri kita dengan hikmah kurban. Kalau ada bagian-bagian yang rasa kita tuh masih belum tunduk patuh kepada hukum Allah, kita perbaiki. Yang namanya di dunia itu tempat memperbaiki. Masya Allah, na'udzubillah. Kalau kemudian sudah selesai urusan dunia, nggak ada cerita perbaikan. Paling-paling kita titipkan sama orang yang hidup, pun dia ingat. Ya kan? Orang hidup pun nggak semua orang hidup. Kalau dia orang tua, anaknya. Lalu anak lupa. Waktu 3 hari masih ingat deh. Apa lagi? Mungkin masih tinggal lah. Nah, mulai nanti setahun. Kadang-kadang gitu pun ada gak anaknya itu. Maksud saya mencoba memahami lah ya. Orang-orang kawan-kawan kita itu yang pakai 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Dalam masalah hukum ya. Tapi saya ingin memahami itu cara mereka barangkali untuk mengingat. Terutama keluarga. Anda itu punya kewajiban dengan almarhum ini. Begitu juga nanti ketika kita yang Allah takdirkan masuk ke dalam, anak-anak kita itu punya kewajiban untuk kita. Ini salah satu cara kita untuk meringankan siksa atau memudahkan kita melewati jalan itu, alam barzakh, yang tidak ada siapa-siapa. Tidak ada lagi cerita macam-macam tuh. Yang ada adalah cerita apa? Cerita amal, baik yang kita lakukan terdahulu, atau amal yang kita titipkan dengan anak-anak kita, atau amal yang kita jadikan menjadi amal jariyah. Nah, itu dia. Itu yang tidak ada, Kek. Makanya orang yang cerdas itu kata Rasul, orang yang mempersiapkan diri untuk apa yang akan dihadapi hari esok. Itu orang cerdas tuh. Dia akan menghadapi kematian, maka perbanyak dia membekali diri dengan segala macam amal yang nanti bermanfaat di hari akhir nanti. Mulai dari alam barzakh sampai nanti di yaumul hisab nanti. Para hamba, seperti itu. Nah, jadi al-mukhbitin ini adalah orang yang sudah siap untuk menerima perintah. Ini Masya Allah, para ikhwan, kalau bicara tentang perintah ini, saya bersyukur sekali. Memang kadang-kadang juga sering juga diskusi. Saya sering mendengar ikhwan gitu ya. Kalau kayak diskusi itu, dia bilang kalau mereka nih hebat. Kalau taklim tuh dia bilang, langsung buka kitab. Nah, ini kan kita kan kadang-kadang setek dalam hati kena aja sedikit gitu. Mulai kayak gini, kalau dia bilang, kalau bicara tentang impak, kalau kita impak kan pakai zakat, dia bilang 0,5%, dia langsung 10%. Bahkan ada yang 40% langsung dipotong, dia bilang. Belum lagi diceritain, dia bilang kalau mereka itu kalau bicara tentang pendidikan, hebat, dia bilang. Memiliki aset yang terbesar di Indonesia. Lebih kaya dari pemerintah RI malah, kalau bicara tentang pendidikannya. Nah, saya bilang, coba gini, saya panggil lah nih, saya ngomong sama Iwan, gini saya bilang. Kalau kita bertanding dengan orang-orang seperti itu, kita pandang itunya, memang kita menjadi bindir. Nah, coba saya tanya, saya bilang, antum kenal nggak sama dia? Kenal. Coba antum perhatikan baik-baik. Apakah dia termasuk orang yang tunaikan sholat? Iya, sama. Oke, sama. Apakah dia termasuk orang yang menunaikan sholat secara sunnah? Nah, kayak enggak juga. Nah, itu satu. Nah, menang satu. Yang kedua lagi, apakah dia menunaikan perintah Allah yang berhubungan dengan masalah jamaah? Satu aja ayat kita sebutkan, Quran surah An-Nisa ayat 159. Jelas enggak? Nah, itu seseorang itu ketika Allah kasih peluang, Allah kasih hidayah,
untuk menunaikan satu ayat Al-Quran itu jauh lebih dahsyat daripada apapun yang ditampilkan oleh manusia. Mohon maaf benar, ilmu itu akan sia-sia tak bermakna kalau dia tidak diamalkan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu mereka itulah yang ulama. Siapa itu? Mereka yang punya ilmu, mereka amalkan. Di jamaah ini para ikhwan sangat efektif. Kalaupun toh kurang itu bukan jamaahnya, kitanya. Kalau kita merasa belum maksimal, itu bukan jamaahnya. Ibarat kata nih, kalau kita masuk ke kebun, ibarat ini kan kalau kebun seolah paham lah ya. Kalau saya ceritakan tentang komputer kan ada yang paham yang tak ada. Nah, kalau kebun, ibarat kata ini jamaah nih, udah lengkap semua. Tinggal mau nak kita goyangkan siku sambil gerakkan kaki ya. Lengkap semua dah. Pengairannya udah lengkap. Bibitnya sudah luar biasa. Tanahnya sudah paling subur. Semuanya udah oke semua. Pokoknya kalau tanam pasti jadi, udah dipastikan. Ya amal kan kayak gitu. Mungkin laksanakan ya pasti jadi. Karena sesuai dengan yang Allah perintahkan, Rasul contohkan kan. Jadi ibadah itu pasti jadi. Ini kebun. Nah kalau tak jadi, bukan salah kebun. Salah orangnya. Disuruh mungkin datang jam 7 pagi, dia datang jam 7 malam. Tinggal hantu ya yang ada di situ. Ya itu tuh. Disuruh datang cangkul baik-baik, dia duduk ngelamun ya sambil ngayal. Nah itu. Nah gitu tuh. Jamaah begitu. Disuruh maksimal beribadah, ini udah jelas, bah. Jalan itu udah jelas. Karena kita lihat dari sisi dalil mana pun sudah kelihatan. Sudah jelas. Dan nanti, Masya Allah, di hadapan Allah itu para ikhwan, memang tak laku nanti itu yang berapa mereka punya aset. Nggak laku itu. Yang Allah lihat nanti, seberapa banyak amalnya. Begitu beramal, sesuai nggak dengan yang Rasul contohkan. Begitu sesuai, betul nggak deh ikhlas. Itu. Nah, makanya kita jamaah para hamba sekalian, kita sudah berada di jalan yang benar, hanya saja memang tinggal maksimal kita memakmurkannya. Ya, saya tak bawa jam nih dois. Jam berapa dah? Tadi kita mulai jam berapa? Udah 1 jam. Udah lama berarti. Nah, kita kebutkan ya lah ya. Sampai ayat terakhir. Tadi kan udah dikabarkan sampai ayat terakhir. Kecuali dia yang bilang, saat dah, stop dah kita. Nah, itu langsung selesai. Kalau hanya ngantuk-ngantuk ini, nggak berhenti saya masih. Ya, wabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Ini para ikhwan, oleh karena itu, ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita tentang ketundukan yang seutuhnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Caranya itu kalau ada yang merasa tak nyaman, laksanakan tetap. Ada perintah nih. Asik berat, laksanakan ya. Kalau kita berpihak kepada nafsu kita kala itu, kalah kita. Berarti kita bukan orang yang tunduk. Tapi kita nak belajar nih, belajar tunduk. Berat benar. Kita ingin jadi orang tunduk, maka laksanakan. Kalau ada keluhan, boleh, tapi dalam hati. Kalau nak menyebutkannya, boleh, tetapi bukan dengan manusia. Kepada Allah. Karena kalau kita mengeluh kepada Allah, itu nanti menjadi doa. Akhirnya memang belajar juga cara ngeluh yang baik. Dan kita sebut bukan mengeluh, tapi munajat, memohon kepada Allah SWT. Kepada Allah. Caranya, Allah kasih jalan. Memang manusia ini kan suka nak mengeluh kesah. Boleh. Tetapi jangan kepada manusia. Boleh. Jangan kau sebutkan di mulut. Di hati kan tak bisa kita larang. Yang bisa kita jaga yang mulut. Begitu nak mulut. Jadi nanti Rois, kalau ada ikhwan lagi gini, dia lagi nahan ngeluh. Misalnya tegur, biarkan ya dia lagi nahan ngeluh tuh. Umpamanya disuruh nebas amal soleh. Dia lagi nebas, berarti dia lagi nahan ngeluh tuh. Ngapa kalau gitu? Dia jadi ustaz hewan. Salah juga saya berarti kalau gitu. Ya, sabar para hewan. Terus Allah sebutkan di sini ada beberapa sifat orang-orang yang tunduk. Alladzina idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Yakni orang-orang yang apabila disebut asma Allah, disebut nama Allah di situ, maka bergetar hati mereka. Memang ini ternyata untuk tunduk patuh itu bukan perkara mudah juga. Dia harus berhasil memanage dia punya hati. Jadi hatinya itu harus hati hidup yang selalu zikir kepada Allah. Dan ini sebenarnya bukan perkara susah.
hanya perlu kesungguhan dan kerutinan. Kita ajarkan hati kita itu dengan apa? Dengan zikir. Salah satu obat hati itu adalah zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Yang menenangkan hati itu adalah zikir. Zikrullah. Syukurnya lagi, zikrullah itu dimulai dengan mulut. Kalau zikir itu betul-betul perkara hati para ikhwan, susah kita. Karena hati kita ini paling gampang terplecok ke mana-mana. Lagi sholat ya kita mikirkan tadi. Lagi sholat mikirkan ruan. Macam-macam. Kalau saya mungkin mikirkan tentang kerjaan. Nah, tetapi zikir itu adalah dimulai dengan mulut. Dari mulut itu kita berharap sekali dia masuk ke hati menjadi penghayatan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah hidup dia punya hati, begitu berzikir langsung bergetar. Kenapa bergetar para ikhwan? Begitu berzikir dia ingat Allah yang punya segalanya. Dia ingat Allah yang punya hisab terhadap semua dosa, dan dosa itu kalau dikerjakan menjadi malapetaka di akhirat nanti. Dia ingat Allah yang selalu memberikan rezeki kepadanya kapanpun dan dimanapun. Dia ingat Allah seperti itu. Orang yang hidup dia punya hati. Kayak itu saja para ikhwan. Itu Allah kasih kunci kita. Rasul kita kasih kunci, bahkan mulai dari zikir yang paling ringan. Zikir itu adalah pekerjaan yang paling ringan, tapi balasan yang paling berat. Siapa yang tidak hafal zikir? Paling ringan kan astagfirullah. Lebih ringan lagi Allahu Akbar. Masa tak mampu Allahu Akbar? Alladzina idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Ini cara kita untuk menundukkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Agar nyaman, mudah jalannya itu untuk tunduk kepada Allah. Dengan cara dilatih kita punya hati itu. Nah, terus yang kedua, was-sabirina 'ala ma asabahum. Orang-orang yang menjadi penyabar terhadap apapun yang menimpa terhadap mereka. Para ikhwan, kenapa orang harus sabar dengan apa yang menimpa mereka? Karena yang menimpa mereka itu adalah terserah Allah. Iya kan? Bukan kemauan kita. Kita maunya duit itu 1 juta sehari. Allah kasih 200.000 seminggu. Sabar. Maunya kita, yang namanya kita ngail, dapat pelantolen. Tapi ketika Allah berkehendak, dapat ini ya. Sabar. Maunya kita, Masya Allah, sehat semua. Tapi Allah punya kehendak. Ada di antara orang yang kita cintai, dipanggil oleh Allah SWT. Sabar. Makanya harus sabar. Karena yang terjadi itu adalah Allah yang putuskan. Dan dulu dari sejak SD tahu gitu, bah. Kan? Waktu SD itu, anak SD yang tidak ngerti apa-apa pun kita tanya, siapalah yang memutuskan segalanya? Yang membuat orang mati, orang hidup. Dia bilang, Allah. Tidak mungkin Bapak. Nah, itu ilmu dari kecil dulu. Allah yang putuskan. Kalau Allah yang putuskan, ya terserah Allah. Termasuk harta. Saya teringat dengan apa pesan dari Ustaz Denny Sulaiman. Bagus juga itu. Dia bilang begini, kalau soal kaya, itu tidak ada rumusnya, dia bilang. Itu betul-betul suka-suka Allah. Ada orang dari pagi sampai malam kerja, gitu-gitu aja deh. Ada yang santai kerja, langsung kaya. Serah Allah. Nah, macam ngail. Memang mau dapat semuanya. Umpannya sama. Ya, biasa gitu kan. Perahunya sama. Bajunya bahkan mungkin bagus kita ya bajunya. Apa yang sana tuh? Yang tak pakai baju dapat banyak. Serah Allah lah itu. Nah, gitu Kak kita beladang. Sama semua nih. Ada yang dimakan tikus, ada yang tak ada. Ya suka-suka Allah. Bukan suka-suka Allah. Allah yang punya kehendak. Jadi soal kaya itu memang Allah yang mengatur. Allah yang menentukan begitu. Tetapi kalau soal amal itu pasti siapapun yang melakukan amal ini, maka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Nah itu dia. Sudah pasti. Wal muqimis shalah. Dan orang-orang yang mendirikan salat. Tadi sudah kita bahas ya. Orang yang mendirikan salat. Makanya kita menghayati salat. Minimal begini. Mulai dari sempurnakan gerakan, kaifiatnya. Kaifiat itu masuk dalamnya itu adalah bacaan. Nah kalau kita tarik lagi sebelumnya, mulai dari penyempurnaan wudu. Terus nanti sampai ke khusyuk, ikhlas dan khusyuk, dan sampai pada praktek setelah kita sholat. Seperti itu. Jadi panjang kalau cerita sholat. Kemudian yang terakhir, wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ada mufassir yang mengatakan begini. Sebagian itu maksudnya adalah harta yang diinfakkan, dan sebagian lain ada yang disimpan. Kan yang disebut dengan infak itu semuanya. Jadi sebenarnya infak tuh ada ke tempat yang baik, secara umum, secara makna ya. Ada ke tempat yang buruk. Ada ke tempat yang tak bermakna.
Setiap mengeluarkan harta itu disebut dengan infak. Termasuk ketika menafkahi anak istri, itu juga disebut dengan infak. Nah, mufasir ada mengatakan begini, infak itu adalah, dari ayat ini gitu ya, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Artinya, sebagian diinfakkan, sebagian disimpan. Ini salah satu dalil mereka untuk mengatakan harta itu memang sebagian memang untuk disimpan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kemaslahatan. Sebagaimana cerita Nabi Yusuf alaihissalam ya, karena Allah kasih ilmu kepada beliau, pengetahuan tentang terjadinya masa paceklik nanti, maka beliau dengan kebijaksanaannya, menyimpan harta dalam bentuk makanan untuk cadangan di hari kemudian, hari-hari esok itu. Jadi itu pasti sebagian. Sebagian lagi mengatakan begini, yang disebut harta kita itu sebenarnya, harta yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Nah, yang kita infakkan tuh, harta yang kita sadari. Kemudian bagian-bagian rezeki yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita sadari apa? Banyak. Udara, air, kesehatan, kan nggak sadar gitu tuh. Kita nak ngimpakannya, nak ngimpakan angin kan tak mungkin. Nah, itu bagian rezeki yang tak bisa kita infakkan. Mana yang kita infakkan? Semua yang kita dapatkan. Baik yang tertuju kepada keluarga, atau ke fisabilillah, atau mungkin ke amal jariah gitu kan, atau bahkan kepada bagian-bagian yang kemaslahatan umat dan seterusnya. Infak semuanya. Seperti itu. Nah, para hamba sekalian, inilah sebenarnya pekerjaan orang-orang yang sudah berkurban, menjadi mereka yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa hal tadi yang telah disebutkan. Nah, terakhir, marilah kita mencocok-cocokkan apa yang terdapat dalam diri kita dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tadi. Kalau belum, tugasnya untuk menyempurnakan. Bahkan mungkin nanti sampai di tahun depan kita berharap betul Allah mudahkan kita, Allah kuatkan kita untuk tunaikan lagi ibadah kurban dalam rangka tauhidullah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kami dan keluarga serta kita semuanya. Yang salah itu dari kami sendiri, kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita untuk tunaikan dan menyampaikannya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.